kasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur untuk malam hari ini waktu Indonesia, walaupun jamnya jam 21 malam, saya percaya Bapak Ibu akan diberkati melalui pengajaran sejarah penebusan hari ini. Hari ini kita adalah hari pertama di Jum Sema Adonai akan mempelajari pelajaran mengenai sejarah penebusan. Sangat menarik Bapak Ibu, pasti Anda diberkati. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, saya akan memimpinnya ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Engkau ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab kasih anugerah-Mu ada bersama-sama kami. Bapakku, Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Saat ini Bapa kami hadir di tengah-tengah pemirsa di seluruh dunia yang akan menangkap siaran ini, bahkan juga ya Bapak, untuk yang ada di room sini, kami bisa membuka hati, bisa fokus untuk belajar akan kebenaran-Mu melalui pengajaran sejarah penebusan ini. Bapak Surgawi, untuk saat ini ya Bapak, hamba mohon urapan-Mu khusus datang kepada hamba-Mu, Pak Yudi Lengkong, yang akan mengajari kami dengan materi pelajaran hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mempersiapkan hati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat bersyukur ya. Hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran buku sejarah penebusan seri 1 ini, ada hal yang paling penting yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Apa itu? Bapak Ibu akan mendengarkan pengajaran malam ini. Apa rahasia di balik surat Musa yang ada di kitab Ulangan 32 ayat 7 ini? Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita menyimak terlebih dahulu profil dari Bapak dosen kita, Pak Yudi Lengkong. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Firman Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Dr. of Ministry, Demin, di Barrett Theological Seminary, Florida, US, tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi, pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Baik Bapak Ibu, sudah tidak kita perlu menunggu waktu lama lagi. Kami mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Yudi untuk mengambil waktu dan tempat. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya bersyukur di hadapan Tuhan karena kesempatan untuk berbagi kasih karunia Tuhan lewat pelajaran sejarah penebusan bisa diberikan dan kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun seperti tadi dikatakan waktu yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, tetapi lewat kuasa Tuhan kita bisa bertemu malam hari ini. Baik,
Seperti yang telah disampaikan di awal, lewat video juga, dan lewat moderator kita, Ibu Heni, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai sejarah penebusan. Sejarah penebusan, dan pelajaran ini kita akan lakukan sebanyak 6 kali, dan pertemuan yang ketujuh itu kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Tetapi kita akan berbicara mengenai sejarah penebusan dalam silsilah. Berdasarkan, jadi 7 pertemuan ke depan nanti, itu akan berdasarkan kepada buku seri sejarah penebusan. Seri yang pertama, yaitu silsilah di Kitab Kejadian, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, yang seperti yang minggu lalu kita ada talk show gitu mengenai sejarah penebusan, gitu ya, buku-buku sejarah penebusan. Kenapa dan tujuannya apa? Sudah berumur buat apa tulis buku, gitu ya? Tetapi tujuannya hanya untuk berbagi kebaikan Tuhan yang telah beliau terima kepada dunia kekristenan, bahkan kepada semua pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Baik, dalam pertemuan pertama ini kita akan melihat bersama-sama tentang sejarah penebusan dalam silsilah. Mengenai sejarah penebusan, ini sebenarnya kata yang umum yang sering kita dengar, dan kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita adalah bagian di dalam sejarah penebusan dari Allah. Tetapi ketika berbicara mengenai silsilah, hal ini kata yang sebenarnya dekat, tetapi dekat hanya ketika kita berbicara tentang keluarga. Nah, tetapi ketika bicara tentang silsilah Alkitab, agak-agak menjauh gitu ya. Saya sering mendapati diri saya dulu seperti itu. Dan ternyata saya nggak sendirian, ada banyak juga yang seperti saya gitu ya. Ketika baca Alkitab, bertemu dengan namanya silsilah, aduh ini penuh dengan cobaan dan tantangan, gitu ya. Tetapi Pendeta Abraham Park, beliau meneliti silsilah dan menyatakan bahwa di dalam silsilah ada penyelenggaraan penebusan dari Allah yang begitu ajaib, dan ini telah tersimpan berabad-abad lamanya. Kalau kita melihat bagaimana pelayanan Yesus Kristus, Yesus selalu berbicara bahwa dia datang sesuai dengan kitab suci. Dia datang sesuai dengan kitab suci. Jadi perjanjian lama itu membawa setiap bagian-bagian yang nanti akhirnya semua bagian-bagian itu jika dikumpulkan maka akan tampak ya, suatu gambar yang jelas, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, jadi kita akan melihat bersama-sama di dalam pertemuan yang pertama ini. Yang pertama kita lihat mengenai tema. Kenapa Pendeta Abraham Park memilih tema Ulangan 32 ayat yang ke-7? Ulangan 32 ayat 7. Kita masuk ke dalam kitab Ulangan. Kalau kita lihat kitab Ulangan itu merupakan kitab terakhir dan berisi khotbah perpisahan Musa. Jadi sangat panjang, tetapi itu merupakan khotbah perpisahan Musa. Dan kalau kita lihat, ini bukan hanya mengenai mengulang perkataan-perkataan yang diulang oleh Musa, hukum Taurat yang diulang, tetapi kalau kita perhatikan di kitab Ulangan pasal 1, ayatnya yang ke-3 dan 5, ya, sebentar saya lihat. Ulangan 1, ayatnya yang ke-5, dikatakan begini. Ulangan 1, saya buka saja di sini, saudara. Ulangan 1, ayatnya yang ke-5, dikatakan, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Jadi, kalau kita lihat, kata menguraikan di sini bahasa aslinya menunjuk kepada
dijelaskan dengan terperinci. Jadi dengan terperinci. Dan kalau kita ingat bersama-sama bahwa audiensnya adalah generasi kedua di padang gurun yang sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi kitab Ulangan ini memiliki pesan secara luar itu pengulangan hukum Taurat, tetapi maksud yang sedang dilakukan, ya, maksudnya adalah apa? Itu adalah ingin menyadarkan umat perjanjian untuk menyadarkan mereka yang hendak masuk tanah janji. Tetapi proses menyadarkan ini lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat firman yang dijelaskan. Sehingga lewat firman Tuhan yang dijelaskan bagi mereka, hukum-hukum Taurat yang dijelaskan bagi mereka, pada akhirnya mereka bisa masuk ke tanah janji dengan pemahaman, dengan suatu kesadaran. Ya, suatu kesadaran. Kalau kita lihat kitab Ulangan ini, kitab Ulangan ini merupakan tahap akhir. Ini kita bisa lihat sebagai tahap akhir Musa. Dalam hal ini Tuhan melalui Musa hendak mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk ke tanah janji. Nah, tadi pendengarnya kalau kita lihat mereka adalah generasi yang kedua. Ya, generasi yang kedua yang berkumpul di dataran Moab. Kalau kita lihat ada sensus yang dilakukan di kitab Bilangan, kita tahu bahwa sensus penduduk itu dilakukan di kitab Bilangan 2 kali. Di Bilangan pasal 1 ayat 45 dikatakan bahwa generasi pertama yang keluar dari Mesir usia 20 tahun ke atas yang bisa berperang, ya, berperang itu sejumlah 305.000. Ibu-ibu masih ada yang ingat? Ya, kita lihat ya. Saya juga udah ini mengenai, saya cuma ingat yang bagian pertama, mohon maaf ya. Saya lupa bagian awalnya, nomornya berapa. 3.500. Kita lihat ya, supaya saya ingatan saya juga di refresh. Ya. Jadi, nah sini ayat 46, ya 46, 603.550 orang. 603.550 orang. Ya. Kalau kita lihat di dalam bilangan, ya, bilangan 26 ayat 51. Bentar, bilangan 26 ayat 51, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Ini saya ada bentar ya, saya perbaiki dulu ini. 600. Oke. Ya. Jadi ini generasi yang kedua beserta dan keluarga mereka, kemudian keturunan Lewi, suku Lewi, dan Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb. Mereka yang menjadi pendengarnya. Mereka yang hendak dipersiapkan sebagai umat Tuhan untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Baik. Kalau kita lihat kitab Ulangan itu ditutup dengan nyanyian kesaksian Musa di Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32. Nyanyian kesaksian Musa ini bisa dilihat sebagai kesimpulan dari kitab Ulangan. Jadi jika kitab Kejadian, kalau kita lihat 5 kitab Musa atau Pentatuk, dimulai dari kitab Kejadian,
berakhir dengan kitab Ulangan kan, betul ya? Nah, kitab Ulangan ini kita bisa melihat bahwa kesimpulan dari kitab Ulangan itu adalah nyanyian kesaksian Musa di Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32. Dan kenapa itu dalam bentuk nyanyian? Ya supaya gampang ingat, ya nggak mudah lupa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Pentatuk, Musa itu bernyanyi sebanyak 2 kali. Di kitab Mazmur ada, betul ya. Tetapi kita lihat bahwa di dalam Pentatuk, di dalam 5 kitab Musa, setidaknya yang mencatat Musa itu bernyanyi sebanyak 2 kali. Mari kita lihat dan kita bandingkan mengenai hal ini. Lagu atau nyanyian pertama itu kita bisa temukan di Keluaran pasal 15. Dan kita akan bandingkan dengan Ulangan 32. Di nyanyian yang pertama dan nyanyian yang kedua ini ada jarak sekitar 40 tahun. Ada jarak sekitar 40 tahun. Ini suatu jarak yang sangat berbeda. Betul ya? Sangat berbeda. Dan kalau kita lihat ya tempatnya itu di seberang Laut Merah. Ya, seberang Laut Merah artinya setelah mereka menyeberangi Laut Merah, ya, mereka menyaksikan kematian Firaun dan pasukannya. Ada pengalaman orang Israel sekitar 1 bulan mereka sejak Exodus. Ya, sejak Exodus itu sudah sekitar 1 bulan. Musa memimpin orang Israel menyeberangi Laut Merah dan Musa bernyanyi di situ. Pengalaman mereka apa? Pengalaman mereka sejak keluar dari dalam proses mereka keluar dari perbudakan, mereka mengalami mujizat. Mereka melihat bagaimana 10 tulah jatuh kepada orang Mesir dan mereka dipisahkan, mereka dilindungi. Kemudian mereka bisa menjara orang Mesir, mereka bisa menerima upah 400 tahun perbudakan. Kemudian mereka mengalami tiang awan dan tiang api. Mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah, mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Mereka saksikan kematian Firaun dan pasukannya. Jadi tidak ada lagi yang mengejar mereka. Sehingga tema lagunya adalah pembebasan dari perbudakan Mesir. Jumlah ayatnya kalau kita lihat itu ada 18 ayat. Kalau kita bandingkan di Ulangan pasal 32, ini tempatnya di dataran Moab, seberang Sungai Yordan. Jadi sebelum mereka masuk. Ini setelah 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Pengalamannya apa saja? Jadi mereka mengalami banyak hal. Ya, mereka mengalami banyak hal. Mereka makan mana di padang gurun. Ada air di Rafidim, air di Kades. Mereka menang atas berbagai perang. Dan ada kesusahannya juga. Betul ya? Ada kesusahannya juga. Kalau kita lihat setelah 40 tahun ini, ada Musa ketika dia bernyanyi, dia bikin lagu, nyanyian itu sepanjang 43 ayat. Wah, banyak sekali ya. Di YouTube channel Shema Adonai ada yang nyanyi kan, ya, Ibu. Tetapi ada yang nyanyi satu lagu yang kira-kira 43 ayat. Enggak tentu ya. Tentu enggak seperti itu. Ya, jadi ini panjang sekali, tetapi ini menjadi suatu lagu nyanyian kesaksian. Kalau kita coba memahami dalam menarik ini dalam kehidupan kita hari ini, waktu pertama kali kita terima Yesus sebagai juru selamat, dan setelah puluhan tahun, hari ini kesaksiannya lebih banyak mana? Yang waktu awal atau yang sekarang? Tentu yang sekarang kan? Tentu yang sekarang sama. Jadi telah menyaksikan berbagai macam pengalaman iman kita. Baik ketika kita taat ada sukacita, dan tidak taat dan ada hukuman. Betul ya? Seperti ini. Sehingga Ulangan 32 ayat 7, temanya itu sangat mendalam dan lebih detail tentang bagaimana kasih pembebasan atau kasih penebusan dari Tuhan atas orang Israel. Lebih lagi ada hukuman atas mereka supaya mereka bisa sadar. Seperti ini kalau kita bandingkan, gitu ya. Nah,
ada tujuan kenapa Tuhan berikan nyanyian kesaksian ini. Jika kita baca, saya harap saudara-saudara bisa memeriksa ayat ini di Ulangan 31 ayat 19 sampai 22. Jadi Tuhan suatu ketika memanggil Musa, Musa, umat ini sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah janji. Nanti mereka akan diberkati, mereka akan menjadi kenyang, mereka akan berhasil. Kemudian mereka akan lupa aku, lupa Tuhan. Nanti ketika mereka lupa Tuhan, mereka akan tinggalkan aku. Dan ketika mereka meninggalkan aku akan menghukum mereka. Nanti mereka akan komplain. Ketika mereka komplain, nyanyian ini akan menjadi saksi untuk mereka. Saksi bahwa apa? Dulu nenek moyang kamu pernah seperti ini. Kamu juga tahu mengenai nyanyian ini. Firman ini, pengalaman iman ini, bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya, Tuhan latih mereka. Ini kalian sudah tahu, tetapi kenapa kalian lakukan dosa? Jadi kalian dihukum gara-gara apa? Tidak memperhatikan penyelenggaraan Tuhan. Bagaimana Tuhan menebus umat Tuhan dari dapur peleburan besi Mesir. Jadi ada tujuan kesaksian, ya, ada tujuan kesaksian ini. Maka kalau kita lihat ke Ulangan 32 ayat 7, kalau kita baca, isinya itu cuma tentang pengkhianatan dan pengkhianatan. Ini sebentar, ini saya pengkhianatan umat Tuhan. Pengkhianatan umat Tuhan, ya, umat Tuhan itu berkhianat, dan ada penghakiman dari Allah kepada mereka. Jadi kenapa disebutkan sebagai pengkhianatan? Karena mereka telah masuk dalam perjanjian dengan Allah. Kalau kita baca di Keluaran pasal 24, Musa membacakan rincian hukum Taurat kepada orang Israel. Ketika dia sampaikan, orang Israel responnya gimana? Semua perkataan firman akan kami lakukan. Benar ya? Jadi Musa suruh dirikan tugu, mesbah, kemudian memotong binatang, memercikkan darah binatang itu. Pada akhirnya ini menjadi tanda sah, penegasan, konfirmasi bahwa apa? Umat Israel dan keturunan mereka masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Tetapi mereka melanggar firman Tuhan. Ya, mereka komplain. 40 tahun itu isinya itu dibandingkan dengan syukur, lebih banyak komplainnya. Pada akhirnya Tuhan hukum mereka. Dalam kehidupan kita juga, kalau kita coba hitung mungkin kebanyakan mana komplain atau syukur gitu ya. Bapak Ibu hitung sendiri, saya nggak tahu. Ya, cuma Tuhan yang tahu dan kita masing-masing. Ya. Tapi kalau saya coba hitung-hitung, wah, kayaknya saya harus lebih banyak menabung syukur ya, syukur. Secara luar seperti itu, tetapi secara dalam kalau kita lihat Ulangan pasal 32, nyanyian itu berisi tentang kasih pemeliharaan Allah yang besar. Kasih Allah sangat besar bagi mereka. Allah memelihara mereka. Bayangkan Allah memelihara mereka seperti apa? Ketika mereka komplain, ya, mereka komplain kepada Tuhan, ya, mereka sampai satu ketika mereka itu mereka hendak potong jalan lah gitu ya, potong jalan supaya lebih cepat nyampe. Tetapi untuk potong jalan itu mereka harus lewat tanah orang Amon, gitu ya, harus lewat di sana. Tetapi mereka tidak dikasih izin, tidak dikasih izin, ya. Orang Edom, gitu ya, orang Edom, keturunan Esau. Mereka minta izin, tetapi tidak dikasih izin. Akhirnya mereka harus muter untuk jalan itu jauhnya minta ampun. Ketika mereka lagi kelelahan, mereka komplain kepada Tuhan. Mereka komplain
tentang semuanya, bahkan tentang mana. Tentang makanan ini kami telah muak, katanya. Ingin muntah, katanya. Waduh, mereka komplain itu luar biasa. Sampai-sampai Tuhan lihat mereka, Tuhan gak tahan. Tuhan suruh malaikat yang menjaga binatang buas, tuh malaikat yang menjaga ular-ular supaya menyingkir dari jalanan orang Israel. Tuhan bilang apa? Nggak usah jaga. Nggak usah jaga. Akhirnya ular tedung itu menyerang mereka dan menggigit mereka. Ketika mereka sedang sekarat, apa yang dilakukan? Tuhan berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Ya, lewat seruan Musa tentunya. Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan apa? Suruh dirikanlah tiang yang segitu tingginya dan taruh ular tembaga di sana. Ular tembaga di sana, jadi mesti buat ularnya dari tembaga, terus apa? Didirikan di atas tiang yang tinggi. Barang siapa yang lihat, nggak jadi mati. Betul ya? Nah, bayangkan kalau kita lihat gitu ya, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan yang sangat besar. Jadi nyanyian kesaksian itu berisi tentang kasih Allah yang sangat besar untuk mereka. Kasih Allah yang sangat besar untuk mereka. Sampai Tuhan pertama kali dia sebut orang Israel sebagai apa? Yeshurun, Yeshurun, Yashar, yang jujur, katanya, yang jujur, yang benar. Bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita lihat satu orang komplain melulu gitu ya, komplain melulu, apakah kita akan sebut dia sebagai, oh dialah Yeshurun, yang jujur, yang benar? Enggak kan? Tetapi Tuhan panggil mereka sebagai Yeshurun. Jadi Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi inilah nyanyian kesaksian. Dan kita lihat tadi tentang nyanyian Musa. Bagian yang kedua, Ulangan 32 ayat 7, ini merupakan kesimpulan dari nyanyian kesaksian Musa. Oh, ini datang dari mana ini? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Jadi ini merupakan pencerahan yang dialami, pencerahan Roh Kudus yang dialami oleh Pendeta Abraham Park sebagai penulis buku seri Sejarah Penebusan. Jadi Pendeta Abraham Park baca dan mentok di ayat ini. Kenapa? Pendeta Abraham Park dia membaca Alkitab itu sebanyak 1.800-an kali. Ya, seperti itulah apa adanya. Gitu ya. Nah, jadi beliau membaca, tetapi dia stuck di satu ini. Ulangan 37, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, jadi pada akhirnya Ulangan 32 ayat 7 ini itu dia mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam lagi tentang firman Tuhan. Sehingga Ulangan 32 ayat 7 ini menjadi ayat tema di setiap buku seri Sejarah Penebusan. Nah, jadi ini yang kasih karunia yang Pendeta Abraham Park terima dan ingin dibagikan dengan kita semua, ya. Ulangan 32 ayat 7, ya. Yang bisa baca silakan baca. Saya baca bahasa Indonesianya aja. Di sini mungkin ada yang belajar bahasa Ibrani, ya silakan gitu ya. Tapi dalam LAI ditulisnya, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Di sini ada 3 perintah yang diberikan sebagai kesimpulan dari nyanyian kesaksian Musa. Ada 3 perintah. Yang pertama, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Yang kedua, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Yang ketiga, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Mengenai hal ini,
bagi yang sudah memiliki buku silsilah di Kitab Kejadian atau sudah pernah membacanya, ini ada di bagian depan. Ya, bagian depan ini bisa dibaca. Kalau misalnya kita bikin skripsi atau tesis, ini ada di bagian depan. Bicara mengenai apa? Landasan teorinya. Gitu ya, landasan teori. Ini kan perlu ya, perlu. Makanya buku sejarah perebusan ini di dalam kalangan akademik, ya, akademis di STT saya bertemu dengan ketua-ketua STT juga. Mereka melihat buku sejarah perebusan itu sangat sistematis, terstruktur, dan ada pola seperti ini, seperti tesis. Gitu. Makanya ada tesis pertama di sepanjang sejarah dunia. Ya, seperti itu. Nah, ingatlah, jangan lupakan waktu-waktu yang telah dulu. Ya, yang telah dulu. Jadi dulu di sini dahulu kala berbicara mengenai waktu yang tidak terbatas, gitu ya. Tetapi ketika perintah kedua itu diberikan, jadi kan pertama jangan lupa, gitu ya. Jangan lupa, harus ingat. Sampai apa? Supaya kita ingat kepada Tuhan tentang pekerjaannya yang luar biasa. Tuhan berikan waktu-waktu atau banyak hal supaya membantu kita ingat. Contoh, mengenai hari untuk beribadah, betul ya? Terus ada juga waktu-waktu hari raya. Makanya kita sampai hari ini ada Paskah kan? Ya, Paskah dan lain-lain. Kemudian ada juga tanda-tanda, bukan tanda-tanda, benda-benda untuk mengingat, ya, benda-benda untuk mengingat, ya, seperti itu. Jadi ada hal tertentu, gitu ya, benda-benda untuk mengingat itu ada banyak, gitu ya. Misalnya di dalam Alkitab kita bisa lihat ada bangunan-bangunan tertentu yang disuruh untuk ingat, kita misalnya mesbah atau tugu yang didirikan, contoh gitu ya. Ada ketika orang Israel melewati Sungai Yordan, ya kita baca di kitab Yosua, melewati Sungai Yordan, Musa menyuruh orang-orang untuk mendirikan di tengah-tengah Sungai Yordan itu 12 batu. Kemudian setelah menyeberang di situ juga ada 12 batu juga. Untuk apa? Mengingat bagaimana Allah melakukan pekerjaan besar untuk mereka semua. Nah, kemudian kata perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi dari kita itu dituntut untuk memperhatikan dengan detail mengenai apa? Kalau tadi zaman dahulu kala itu mengenai suatu waktu yang tidak terbatas, tetapi ini ada spesifik mengenai hari-hari, mengenai tahun-tahun, jadi lebih khusus, gitu ya. Tahun-tahun dari siapa? Oh, dari generasi demi generasi. Ya, generasi demi generasi. Tetapi setelah disuruh untuk ingat, disuruh untuk perhatikan, ada perintah juga untuk tanyakan. Artinya apa? Kalau nggak bisa ingat, kalau misalnya sudah perhatikan nggak mengerti, tanya. Maksudnya apa? Perlu ada sikap proaktif dari umat Tuhan untuk bertanya. Jadi dari sisi ayah, jadi ayah dan tua-tua di sini menunjuk kepada mereka yang memiliki pengalaman iman, Nah, mereka harus siap untuk menceritakan, menjelaskan tentang jalan-jalan Tuhan kepada mereka yang mau bertanya. Betul ya? Tetapi anak-anak muda perlu apa? Bertanya. Jadi jangan cuma tunggu-tunggu aja, tetapi harus bertanya tentang jalan-jalan Tuhan, tentang firman Tuhan. Kata tanyakan di sini berbicara mengenai mengemis, memohon, sangat memohon. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini udah kata tanyakanlah ini udah dianggap biasa aja. Ada yang bertanya? Nggak ada, udah selesai. Ini bukan maksudnya untuk nanti setelah pelajaran ini semua harus bertanya gitu ya. Maksud saya sebentar menjelaskan kata ini, gitu ya, ayat ini. Nah, perlu aktif di dalam menjelaskan mengenai pekerjaan besar dari Tuhan, tentang firman Tuhan,
kemudian perlu juga proaktif untuk menanyakan. Jadi perlu ada proses itu. Nah, kita kan lihat mengenai perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Kata perhatikan di sini dalam bahasa Ibrani binu, yang memiliki arti mempertimbangkan dengan teliti, mendapatkan pemahaman, jadilah berhikmat. Jadi perlu memperhatikan ketika sekali lagi mengenai tahun-tahun dan keturunan-keturunan, katanya perlu mempertimbangkan hal ini dengan teliti dan mendapatkan pemahaman, menjadi berhikmat. Nah, di sini tahun-tahun dan keturunan-keturunan ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Tahun-tahun dan keturunan demi keturunan. Kalau kita baca bahasa asli itu dor vador, dor keturunan, keturunan demi keturunan yang terus berlangsung, berkelanjutan, gitu ya. Ini bicara tentang silsilah, tentang silsilah, ya. Jadi perlu memperhatikan tentang silsilah. Bayangkan kalau kita lihat silsilah di dalam Alkitab, silsilah mana yang ada tahun-tahun dan keturunan demi keturunan? Itu adalah Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Di situ ada generasinya, ada tahunnya, ada keturunannya, ada tahun-tahun mereka. Silsilah Kejadian pasal 5 bicara tentang Adam sampai kepada Nuh. Kejadian pasal 11 berbicara dari Shem anaknya Nuh sampai kepada Abraham. Sampai kepada Abraham. Mengenai silsilah ini, kita perlu mendapatkan apa? Pemahaman yang mendalam dan menjadi orang yang memiliki hikmat. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 5, Adam berumur 130 tahun, dia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Set kepadanya. Kemudian Adam masih hidup 800 tahun lagi. Lalu Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Set berumur sekian, dia dapat anak, kemudian dia hidup sekian lagi, capai umur sekian tahun, lalu ia mati. Kalau kita baca seperti itu, apakah hikmat apa yang kita dapatkan? Betul ya? Inilah yang dibahas di dalam buku yang pertama, gitu ya? Buku yang pertama. Bukan hanya berhenti kepada silsilah. Ternyata apa? Ternyata banyak bagian di dalam Alkitab yang perlu kita perhatikan dan berfungsi, bermanfaat, bertujuan untuk kita menjadi orang yang berhikmat. Bagian yang ketiga, kita lihat mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Ya. Kita bicara mengenai sejarah, bicara tentang asal-usul, ya, asal-usul keturunan, asal-usul silsilah. Ya. Ini menurut KBBI gitu ya. Terus sejarah itu bicara tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kata penebusan, itu dari kata tebus atau menebus. Ini diartikan sebagai, definisinya sebagai membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Yang kedua, membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan tawanan, sandera, budak belian, dan sebagainya. Jadi, sejarah penebusan berbicara tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada mulanya mengenai tawanan, sandera yang dibebaskan lewat membayar sesuatu. Ini kalau kita lihat pemahaman berdasarkan KBBI. Betul ya? Berdasarkan KBBI. Tetapi ketika bicara mengenai sejarah penebusan di dalam Alkitab, sejarah penebusan di dalam Alkitab, kalau kita lihat, ini berbicara kepada seluruh sejarah penyelamatan dari Allah. Ya, atas orang yang berdosa dengan berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ini sejarah penebusan. Lebih khususnya lagi kalau kita lihat definisi luasnya,
Sejarah penebusan berbicara tentang penyelenggaraan Allah untuk memperbaharui umat manusia dan memulihkan Firdaus yang telah hilang. Ya, karena kejatuhan Adam dan Hawa. Lihat, ketika berbicara mengenai penyelenggaraan atau bicara mengenai sejarah penebusan itu tidak berjalan begitu saja. Tetapi sejarah penebusan ini berjalan karena ada sutradaranya. Betul ya? Ada yang mengatur. Makanya muncul kata penyelenggaraan. Penyelenggaraan berarti ada suatu kegiatan yang berlangsung. Bahasa Yunaninya oikonomia. Oikonomia. Nah, oikonomia. Kata oikonomia ini di dalam Alkitab ini banyak digunakan oleh Rasul Paulus. Dia jelaskan dengan beberapa kata yang digunakan. Itu contohnya itu tentang oikonomia ini berbicara tentang bendahara atau pengawas. Kemudian oikonomia juga bicara tentang tugas penyelenggaraan atau tugas. Oikonomia juga berbicara tentang rahasia kehendak, ya, kehendak Tuhan. Seperti ini. Ini oikonomia. Ya. Jadi ketika bicara mengenai penyelenggaraan Allah, ini adalah apa? Penyelenggaraan Allah, ya, penyelenggaraan Allah atau penyelenggaraan penebusan dari Allah saya tambahin dulu ya. Oke. Penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah ini bicara mengenai apa? Keseluruhan proses merencanakan, menyusun, menempatkan, mengendalikan, memerintah, dan mengatur susunan pergerakan dan waktu dari segala sesuatu di alam semesta dengan sangat tepat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Tuhan itu sangat-sangat sibuk. Tetapi bagi orang Yahudi memahami cuma satu, Tuhan sudah istirahat. Allah itu sudah istirahat. Ketika Yesus datang, Yesus bilang apa? Bapakku masih bekerja, maka aku pun bekerja. Oh, Tuhan lagi kerja apa? Betul ya? Tuhan lagi merencanakan, menyusun, menempatkan, mengendalikan, memerintah, mengatur susunan pergerakan dan waktu segala sesuatu alam semesta ini. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya. Ini penyelenggaraan sejarah mengenai nubuat Mesias dan penggenapannya. Nubuat mengenai Mesias dan penggenapannya. Maka ketika dikatakan silsilah di kitab Kejadian dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya melihat silsilah di kitab Kejadian dari sudut pandang bagaimana ada nubuat mengenai Mesias dan tentang penggenapannya. Makanya silsilah di dalam Alkitab bukan silsilah yang sekedar nama saja. Tetapi itu firman Tuhan. Betul ya? Itu adalah firman Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab kita percaya sebagai 100% firman Tuhan. Ya, firman Tuhan 100%. Jadi kalau kita lihat mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan ini tampak lewat pernyataan pertama tentang Injil atau kita kenal di dunia teologi sebagai proto-evangelium. Ini janji tentang keturunan perempuan. Janji tentang keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Dan kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 21, ini merupakan pernyataan pertama tentang penebusan. Jadi Mesias akan datang sebagai keturunan perempuan. Ya, kita tahu bagaimana penggenapannya. Yesus Kristus lahir lewat Maria kan, ya, menggenapi semuanya. Tetapi Kejadian 3 ayat 21 ini menyatakan seperti apa penebusan yang akan dijalankan. Seperti apa? Kejadian 3 ayat 21 berbicara tentang Allah membuat
pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia itu, manusia dan istrinya itu. Artinya apa? Artinya untuk menutupi aib dosa, aib manusia yang telah jatuh dosa, perlu ada yang dikorbankan. Nah, ini korbankan. Seperti ini, ya. Penebusan. Pernyataan pertama penebusan. Ya, Injil penebusan. Pakaian kulit binatang yang Allah buat dan Allah pakaikan untuk mereka. Nah, itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, fokus kita harus ada di mana? Fokus kita harus ada di mana? Banyak orang melihat Alkitab itu dari berbagai sudut pandang. Tetapi Pendeta Abraham Park lewat buku seri Sejarah Penebusan mengajak kita untuk melihat Alkitab, kita membaca Alkitab, fokus kita harus kepada Mesias dan sejarah penebusan yang digenapi lewat Mesias ini. Kemudian apa? Memperhatikan cara penyelamatan umat manusia lewat Kristus pada waktu dia datang pertama kali. Nah, tidak berhenti di situ, bagaimana cara penyempurnaan penyelamatan itu ketika Yesus datang kembali. Ya, seperti ini. Nah, pada akhirnya mari kita lihat mengenai sejarah penebusan dan silsilah. Sejarah penebusan dan silsilah. Nah, arus utama, kalau kita lihat, arus utama di dalam Alkitab, tema-tema sejarah penebusan ini ditampakkan lewat mana? Ya, lewat mana? Lewat apa? Kita kalau kita perhatikan bagaimana Yesus berbicara tentang keselamatan, secara khususnya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan kembali, Yesus bilang begini, kedatangan anak manusia itu sama seperti hari-harinya Nuh. Jadi bicara mengenai apa? Mengenai tokoh, orang, namanya, dan lewat hari-hari atau tahun-tahun kehidupan dia. Masa hidupnya. Maka kita perlu memperhatikan silsilah. Bukan hanya itu. Kita memperhatikan mengenai Abraham. Kita perhatikan tentang Ishak. Kalau kita ingat Ishak, kita langsung ingat, oh iya, Yesus Kristus memikul kayu salib, naik ke atas bukit Golgota, ya kan? Mati di sana menebus kita semua. Ketika kita baca Kejadian pasal 22, bagaimana adegan Ishak memikul kayu bakar untuk dirinya sendiri. Maka kita akan ingat, oh ya, ini menggambarkan tentang pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Nah, kita sering memahami seperti itu kan? Betul ya? Maka lewat tokoh-tokoh dalam silsilah, lewat nama dan tahun-tahun kehidupan mereka, kita bisa mengetahui bagaimana penyelenggaraan penebusan dari Allah. Bagaimana penyelenggaraan penebusan dari Allah. Ya, nanti ke depannya kita akan lihat bersama-sama, gitu ya. Akan lihat bersama-sama. Yesaya 8 ayat 16. Di sini bicara apa? Yesaya 8 ayat 16. Coba kita lihat. Yesaya 8 ayat yang ke-16. Bentar ya. Yesaya 8 Aku harus menyimpan kesaksian ini dan mengutarakan pengajaran ini di antara murid-muridku. Sebentar saya cek lagi nanti mengenai ayat ini. Saya mohon maaf, gitu ya. Saya salah tulis kayaknya. Baik, kita lanjutkan dulu, nanti saya cari ayatnya lagi, gitu ya. Mengenai sejarah penebusan dan silsilah. Dua istilah dalam sejarah penebusan, ya, kalau kita lihat mengenai penyelamatan dan penebusan, intinya sama. Tetapi kalau kita lihat penyelamatan, itu memiliki makna menyelamatkan seseorang dari kematian atau dari bahaya. Sedangkan penebusan, ini bicara tentang menyelamatkan seseorang dengan membayar suatu harga atau suatu tebusan.
suatu tebusan. Makanya digunakan sejarah penebusan. Ya, istilah yang digunakan sejarah penebusan. Lebih detail, ada harga yang dibayar. Yesus menyelamatkan umat manusia. Amin. Betul ya? Menyelamatkan. Yesus menebus umat manusia. Jadi Yesus menyelamatkan dengan membayar harga tebusan, yaitu darahnya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk kesaksian pada waktu yang ditentukan. Baik, kita lihat fungsi silsilah. Kita masuk sedikit mengenai fungsi silsilah. Ya, sebentar lagi kita akan selesai ya. Silsilah itu membadatkan sejarah perebusan. Dari mana kita bisa tahu mengenai hal ini? Kalau kita lihat kitab Kejadian, kita bisa bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Jadi 11 pasal yang pertama. 11 pasal yang pertama. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Bagian kedua itu dari pasal 12 sampai 50. 39 pasal. Ya. Nah, bagian pertama ini hanya 11 pasal. Ini menjangkau, ini adalah jangka waktu selama sekitar 2023 tahun. 2023 tahun. Sedangkan bagian kedua itu pasalnya banyak, ceritanya banyak, isinya banyak sekali, tetapi ini merupakan sejarah hanya 280 tahun. Di bagian pertama itu bicara mengenai 20 generasi. 20 generasi dalam 2023 tahun. Ada 20 generasi. Tetapi bagian kedua itu pasalnya banyak, hanya 280 tahun, itu hanya 4 generasi, hanya sedikit. Dari sini kita bisa tahu bahwa ceritanya harusnya lebih panjang kan? Betul ya? Tentu ceritanya harusnya lebih panjang. Karena apa? Sejarah 2000-an tahun pasti lebih panjang isinya daripada sejarah 280 tahun. Tetapi kenapa lebih sedikit bagian pertama ini? Hanya 11 pasal. Karena sebagian besar 2023 tahun ini telah dipadatkan dalam bentuk silsilah. Dalam bentuk silsilah. Sedangkan bagian kedua, 280 tahun ini bicara tentang 4 generasi, ada detail sejarah tentang Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf sebagai tokoh yang menutup kitab Kejadian. Nah, ini. Jadi silsilah ini memadatkan sejarah penebusan yang panjang dalam bentuk daftar nama. Kalau kita lihat dari Adam sampai Yesus Kristus itu ada 4.000-an tahun. 4.000-an tahun. Mungkin saudara-saudara melihat ini kok 4114 SM ini dapat dari mana gitu ya. Nah, itu berdasarkan semua angka-angka di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab. Kalau kita lihat sejarah 4.000-an tahun ini bisa dipadatkan dalam 3 silsilah. 3 silsilah. Silsilah Kejadian pasal 5 itu dari Adam sampai Nuh. Kemudian silsilah Kejadian pasal 11 itu dari Nuh sampai Abraham. Kemudian Matius pasal 1 itu dari Abraham sampai Yesus Kristus. Jadi dari Adam sampai Yesus Kristus itu bisa dipadatkan dalam bentuk 3 silsilah. Lebih lagi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 3, di situ mencatat dari Adam yang adalah anak Allah sampai Yesus Kristus. Silsilah itu memadatkan sejarah penebusan yang lama. Makanya kalau kita baca Matius pasal 1, itu merangkumkan, memadatkan sejarah perjanjian lama. Betul ya? Sejarah perjanjian lama. Kalau kita lihat kitab Tawarik, wah itu panjang sekali. Panjang sekali. Berbicara, kenapa harus bicara tentang silsilah? Kalau kita lihat di kitab Tawarik, itu pasal-pasal, 9 pasal pertama, ini sementara memberitahukan kepada orang-orang yang kembali dari pemulangan Babel, ya, kembali dari penawanan Babel,
Dijelaskan kepada mereka asal-usul mereka dari mana sih? Makanya 1 Tawarik 1 ayat 1 dimulai dengan Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai kepada mereka yang kembali. Dijelaskan semuanya. Sejarah penebusan ya, itu telah dipadatkan dalam bentuk yang paling padat, yaitu silsilah. Ya, silsilah. Kalau kita lihat di keunikan dari silsilah ini, kalau kita lihat ada Kejadian pasal 5, itu kalau kita baca Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 1, di situ disebutkan begini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Di sini dikatakan daftar keturunan Adam. Kata daftar di sini di dalam bahasa Ibrani adalah seper. Keturunan itu adalah toledot atau toldot. Ya, toldot. Seper toldot. Kata seper di sini, toldot itu silsilah. Tetapi kata seper ini memiliki arti buku, dokumen perjanjian, buku. Nah, buku. Kejadian pasal 5 ini dari Adam sampai Nuh hanya 32 ayat, tetapi mencakup sejarah selama 1056 tahun dari Adam sampai Nuh. Bayangkan, satu lembar 32 ayat disebut sebagai buku silsilah. Tuhan bukannya salah tulis. Musa itu nggak salah tulis. Menurut Kitab Petrus dikatakan apa? Setiap orang menulis lewat dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus. Meskipun penulisnya beda-beda, tetapi temanya tetap sama, yaitu tentang penyelenggaraan sejarah penebusan. Jadi ketika ditulis Seper Toledot, tapi hanya satu lembar, berarti apa? Berarti silsilah ini mengandung informasi yang sangat banyak sampai-sampai disebut sebagai sebuah buku atau kitab. Bentuk penulisan ini hanya muncul 2 kali dalam Alkitab. Di Kejadian pasal 5 ayat 1 dan Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkannya sebagai inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Bahasa Inggrisnya, this is the book of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Ya kan? Tetapi bahasa Yunani dikatakan Biblos Geneseos Yesus Kristo. Jadi Biblos Geneseos, Geneseos silsilah, ya, keturunan. Biblos bicara tentang apa? Bible, buku, kitab. Silsilah Matius cuma 17 ayat, tetapi ini disebut sebagai sebuah buku. Tetapi kalau kita lihat dari Abraham sampai Yesus Kristus ada 2162 tahun sejarah. Maka Matius pasal 1 memberisikan, ini mengandung atau berisi informasi yang sangat banyak sampai-sampai bisa dianggap sebagai sebuah buku, sebagai sebuah kitab. Itu sebabnya ketika kita mempelajarinya, silsilah Kejadian pasal 5 dan lanjutannya itu nanti ke Kejadian pasal 11 gitu ya. Kemudian silsilah Matius pasal 1, kita akan membacanya, setelah kita mempelajarinya, memiliki pencerahan lewat Roh Kudus, pada akhirnya kita bisa memiliki pemahaman dan kita akan melihat silsilah di dalam Alkitab bukan sekedar daftar nama dan tahun-tahun, bukan sekedar nama saja, tetapi ini menjadi sebuah buku bagi kita. Buku penyelenggaraan penebusan bagi kita. Ya. Nah, jadi di silsilah di Kitab Kejadian itu ada 10 silsilah. Ada 10 silsilah. Kalau kita lihat
kata toldot itu muncul di 10 tempat, ya 10 tempat. Yang pertama itu di Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat, kata riwayat itu toldot, ya. Silsilah langit dan bumi. Kemudian silsilah keluarga Adam, ya. Kejadian 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Kemudian silsilah keluarga Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Yang keempat, silsilah keturunan Nuh, Kejadian 10 ayat 1. Inilah toldot Sem, Ham, dan Yafet. Itu makanya Kejadian pasal 10 ada banyak daftar nama di situ, betul ya? Kemudian yang kelima, silsilah Sem, Kejadian 11 ayat 10. Inilah toldot Sem. Ya, toldot di situ muncul lagi. Yang keenam itu silsilah Terah. Dalam hal ini Abraham, karena cerita tentang Abraham itu dimulai ya, lewat Terah ini. Kejadian pasal 11 ayat 27. Yang ketujuh, silsilah Ismail, itu Kejadian 25 ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Toldot juga muncul di situ. Yang kedelapan, silsilah Ishak. Ya, silsilah Ishak, Kejadian 25 ayat 9. Inilah riwayat toldot, keturunan Ishak. Yang ke-9, silsilah Esau. Ini Kejadian 36 ayat 1. Kemudian yang ke-10, silsilah Yakub. Kejadian 37 ayat yang kedua. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah penebusan itu mengalir di dalam satu arus utama, yaitu silsilah. Ya, silsilah. Kedepannya kita akan lihat bersama-sama bagaimana arus tersebut lewat mengenal, ya, arus penyelenggaraan sejarah penebusan tersebut lewat mengenal tokoh-tokoh di dalam silsilah kitab Kejadian. Ya, secara khususnya kita akan lihat tentang Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Nah, tapi kita juga akan melihat tentang silsilahnya Kain. Silsilahnya Kain, ya. Karena itu muncul di dalam Alkitab sebelum Alkitab memperkenalkan keturunan Adam. Ya, kita akan lihat mengenai keturunan dari Kain juga. Kita akan belajar dan memiliki pemahaman hikmat lewat mempelajari keturunan dari Kain, ya, Kain. Dan ya seperti ini yang sudah tampil di minggu lalu juga. Kita akan lihat bersama-sama ke depan bagaimana kehidupan semasa dari generasi-generasi ini, ya, Adam dan Lamek, kemudian Nuh dan Abraham. Bagaimana Abraham, Ishak, Yakub ini kehidupan semasa mereka. Kemudian kenapa? Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi perpendekan umur yang terjadi di Kejadian pasal 11. Ya, Kejadian pasal 11. Nah, kita juga akan melihat mengenai Adam. Karena salah satu metode yang diajarkan oleh Pendeta Abraham lewat bukunya, cara kita mempelajari silsilah kitab Kejadian, itu kita bisa memperhatikan tentang arti nama mereka, kemudian mengenai tokoh yang diberi. Ada beberapa poin, tetapi yang saya sebutkan ini antara lain itu kita perlu memperhatikan tentang arti nama, kehidupan semasa mereka, bagaimana mereka mempengaruhi satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga itu tentang tokoh yang diberikan informasi tambahan. Dalam hal ini Kejadian pasalnya yang ke-5 itu tentang Adam, ya, Adam, Henok, Lamek, dan Nuh. Ini ada penjelasan tambahannya. Ya, kita akan melihatnya ke depan. Ini topik-topik yang akan kita pelajari. Dan bagian akhirnya kita akan lihat tentang Abraham, ya, mengenai Abraham. Karena salah satu, jadi kalau kita lihat silsilah di dalam Alkitab itu ada silsilah vertikal, ya, vertikal dan horizontal. Jadi ada dua macam. Ada silsilah yang bentuknya vertikal, ada horizontal. Nah, ketika bicara tentang silsilah itu vertikal, itu ada dua macam lagi. Vertikal naik dan vertikal turun. Maksudnya apa? Kita langsung contohnya gitu ya. Kalau vertikal naik, ini berarti dimulai dari satu tokoh
kemudian papanya siapa, kakeknya siapa, ya, buyutnya siapa, terus sampai siapa yang paling terakhir, tokoh yang terakhir. Jadi menelusuri ke belakang, ya, ke belakang asal usul dari seseorang. Contoh di Lukas pasal 3. Dimulai dari Yesus terus menerus sampai kepada Allah. Ya. Kalau vertikal menurun bagaimana? Kalau vertikal menurun itu dimulai dari seseorang, kemudian anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai silsilah ini berhenti kepada siapa? Ini contoh, ya. Jadi maksudnya bukan tentang asal usulnya, tetapi silsilah dengan bentuk vertikal turun ini mengajarkan bahwa kita perlu memperhatikan tokoh terakhir. Ini tokoh terakhir, ya, tokoh terakhir. Ini vertikal, vertikal menurun. Contohnya itu Kejadian pasal 5 berbicara tentang fokus kita ada kepada Nuh. Kejadian pasal 11 ada pada Abraham. Karena mereka tokoh yang terakhir dalam silsilah vertikal menurun itu. Nah, kalau yang horizontal bagaimana? Yang horizontal itu kita bisa lihat di Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10 itu dimulai dari misalnya Nuh dapat anak, Sem, Ham, Yafet. Ini horizontal. Jadi setelah papanya langsung kasih tahu anaknya siapa aja. Betul ya? Nah, kemudian bicara mengenai Sem, anaknya siapa aja? Ham, anaknya siapa aja? Yafet, anaknya siapa aja? Yaitu horizontal. Ya, horizontal, mendatar. Oke, seperti itu. Jadi lewat buku sisir di kitab Kejadian ini, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ada alasan Allah memanggil Abraham dan memilih dia. Ya, karena dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih kan? Allah pilih dia. Alkitab katakan Allah memilih dia. Ada tujuannya. Tentang apa? Kepentingan untuk mewariskan iman. Dan saya percaya akan bukti nyata bahwa apa? Warisan iman itu berhasil. Sangat-sangat berhasil. Ada zaman-zaman ketika itu tidak berhasil. Ya, ada zaman-zamannya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memelihara supaya iman itu tidak terputus. Makanya hari ini kita ada iman. Ya. Nah, mengenai hal itu saya bersyukur. Lewat pelajaran buku sejarah perusahaan ini, kiranya kita terus bisa mengikutinya dan menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita menerima pencerahan. Lebih lagi kita mengasihi Alkitab yang adalah firman Tuhan dan kita berbagi kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Secara khusus lewat channel Sema Adonai ini dan perkumpulan kita Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Terima kasih banget ya Pak Yudi, penjelasan yang luar biasa. Mungkin bagi teman-teman ini baru pertama sekali untuk mendengarkannya, tetapi jangan khawatir teman-teman. Anda bisa mengulangi kembali untuk melihat dari channel-channel kami yang kami tayangkan. Saat ini saya meminta hand ya, untuk supaya Pak Yudi bisa membantu Anda untuk bertanya. Tadi Anda sudah mempelajarinya bagaimana silsilah-silsilah yang ada di kitab Kejadian itu sangat penting sekali ya. Dulu juga saya tidak mengerti Bapak Ibu, saya tidak memahami. Tetapi setelah mempelajari buku sejarah penebusan ini, saya mulai memahami bagaimana karya Allah berbicara melalui silsilah-silsilah ini. Bukan hanya sekedar nomor, angka yang diberikan di dalam kitab Kejadian ini, tetapi kita melihat bagaimana hidup nenek moyang kita ini, bagaimana mereka bersamaan, dan kejadiannya juga contoh setelah Aber meninggal, kemudian Abraham, kemudian Sem setelah itu. Kan ada runtutannya. Kalau nggak kita baca kalau kita hanya membaca kitab Kejadian sendiri, kita tidak akan bisa memahaminya. Terus nanti kita akan tahu seberapa lama Abraham hidup bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan begitu juga Nuh nanti ya.
bagaimana bisa hidup bersama-sama dengan Abraham seberapa lama. Itu semua angka-angka itu bukan secara kebetulan ada di dalam kitab Kejadian ya, tetapi itu menceritakan sesuatu peristiwa yang sangat besar dalam hidup kita. Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya, angkat tangan ya, supaya bisa dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Pak Pendeta Yudi. Ya, ini pelajarannya berat bagi mereka mungkin Pak. Mungkin berat untuk mencernanya, tetapi sangat menarik ya Pak Pendeta Yudi ya, karena pelajaran ini membuka satu pengertian baru. Kayak Ibu Rachel, dulu dia nggak memahami terlalu lama, tapi begitu dia mempelajari sejarah penebusan, akhirnya dibukakan wawasan yang baru buat dia, rahasia-rahasia Alkitab itu. Nah, untuk memudahkan orang, mungkin Pak Yudi bisa mengajarkan bagaimana sistemnya untuk ini. Mungkin mereka bingung ya Pak, aduh angka-angka, ini nanti mempelajari ini, kok ada nomor-nomornya, itu bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Seperti tadi saya bilang, ada kata-kata yang sebenarnya itu dekat dengan kita, tetapi udah biasa dengan kita, tetapi karena itu digunakan untuk Alkitab, maka terkesannya jadi jauh. Misalnya tentang silsilah, ya, tentang silsilah, tentang nama, arti nama, dan juga tentang tahun-tahun kehidupan mereka, terus tentang kata penyelenggaraan, ya, kata penyelenggaraan. Kata penyelenggaraan itu memang kurang familiar, tetapi sebenarnya dari dulu kita sudah pakai itu. Ya, bahkan dalam proklamasi, itu itu kan dikatakan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada kata itu ya, ada diselenggarakan. Jadi penyelenggaraan ini untuk memudahkan kita, mungkin kita pahami tentang wedding organizer aja, gitu ya, wedding organizer. Nah, dengan demikian, oh ya, so ini bedanya, ini bukan wedding, ini tentang salvation, redemption organizer, which is ketua panitianya Tuhan gitu. Baik, silakan. Ini sudah ada yang bertanya, silakan Sister Lea Chandra. Ya, shalom malam Pak. Shalom Bu Heni. Shalom. Saya masih kurang paham yang tentang itu Pak, yang Kejadian 3 ayat 15 itu Pak. Baik. Jadi Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Saya share screen-nya dulu ya. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, kalau kita baca itu isi. Kejadian pasal 3 itu berbicara tentang pasal kejatuhan. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Akan tetapi, meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan mereka. Melainkan Allah merencanakan pemulihan. Ini tadi, merencanakan pemulihan untuk mereka. Nah, ketika Tuhan Allah itu berbicara, kan pertama kali tanya kepada Adam kan, apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Dia nggak bilang iya dan tidak, dia langsung salahkan istrinya, gitu ya. Dia salahkan istrinya. Dia tanya perempuan itu bilang apa? Yang salah siapa? Ular. Akhirnya ular ini kena gitu ya, dikena hukuman. Tetapi di tengah-tengah perkataan Tuhan kepada ular itu, kutukan Tuhan kepada dia, di ayat yang ke-15,
Tuhan bicara begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan yang mana? Di situ kan cuma ada satu perempuannya kan? Si Hawa itu, nanti namanya diganti menjadi Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ternyata antara keturunan dari ular itu dan keturunan dari perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan apa? Ular ini, keturunan ular ini akan meremukkan tumitnya. Kalau seseorang itu remuk, pokoknya tangannya remuk, kakinya remuk, hancur gitu ya, itu masih bisa hidup. Tetapi kalau kepala, itu berarti apa? Selesai. Betul ya? Jadi ini bicara mengenai keturunan perempuan akan datang untuk menghancurkan si ular ini. Kalau kita lihat ularnya ini muncul lagi di kitab Wahyu. Kalau kita lihat, muncul lagi dia. Muncul lagi ular ini. Tetapi kepalanya akan diremukkan katanya. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan katakan suatu nubuatan bahwa engkau atau keturunannya ular ini akan meremukkan tumitnya. Tumit di sini berbicara tentang kaki atau pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya, pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang. Nah, jadi kalau kita lihat seorang profesor di Amerika STT itu, dia memberikan penjelasan. Kita kebanyakan melihat Kejadian 3:15 ini hanya ya yang penting saya baca gitu. Oh ya, ini tentang proto-gospel atau proto-evangelium. Ya sudah. Tetapi ini di dalam sejarah terjadi secara terus-menerus. Dan puncaknya di mana? Di atas kayu salib. Perperangan ini permusuhan bicara tentang peperangan, ini bertengkar, berantem sampai apa? Perkelahian sampai berdarah-darah. Ini terjadi. Tentang apa sih? Tentang baik dan jahat. Betul ya? Di kemudian hari kalau kita lihat keturunan di sini bahasa Ibrani adalah zera, benih perempuan itu. Ya, benih perempuan. Yesus satu-satunya manusia yang lahir tanpa campur tangan laki-laki. Betul ya? Kita semua lahir karena ada jasa dari papa kita. Ya. Ada jasa dari laki-laki. Tetapi Yesus satu-satunya yang lahir dari perempuan. Matius 1 ayat 18 di situ dikatakan Maria dia mengandung oleh Roh Kudus katanya. Oleh Roh Kudus. Ini digenapi. Jadi Yesus Kristus, dia adalah Mesias, dia telah dijanjikan. Ya, dijanjikan. Memang ini secara Tuhan itu lagi berbicara kepada ular. Betul ya? Tetapi di situ ada Adam dan ada juga ada perempuan istrinya juga. Gitu ya. Nah, di sini ini bicara tentang apa? Tentang bagaimana Yesus akan menjalankan pekerjaan penebusan di atas kayu salib. Pada akhirnya Yesus berkata gitu kan, ketika orang Yahudi bilang Abraham adalah bapa kami. Abraham adalah bapa kami. Tetapi Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Pada akhirnya siapa yang menemukan tumitnya? Siapa yang membunuh Yesus? Yaitu orang Yahudi. Mereka yang adalah orang yang percaya Tuhan berakhir menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, jadi Kejadian 3:15 ini berbicara tentang kabar baik mula-mula yang disampaikan. Nanti di dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang pertobatan Adam. Apakah Adam sudah bertobat? Apakah ada buktinya dalam Alkitab? Seperti apa dia bertobat? Apa yang menyebabkan dia bertobat? Ya, kita akan
bicara di dalam kesempatan selanjutnya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ya, host. baik. Saya Semoga harap bisa dipahami. Sister Lea, coba Sister Lea bagaimana komentarnya? Iya, jadi gini ya Pak Pendeta. Jadi kabar baiknya itu dari Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya kabar baik berarti ya Pak ya. Karena di situ kan sudah jelas Allah memberitahu bahwa akan ada permusuhan ya itu di Kejadian 3 ayat 15 itu ya. Berarti sudah jelas itu kabar baik buat kita. Kalau kita benar-benar baca di kejadian itu ya. Ya terima kasih buat penjelasannya. Baik, ya. Ya Ibu. Ya. Sama. Kita lanjut ya dengan Sis Rahel. Ya, silakan Bu Rahel. Shalom, Pak Shalom. Yudi, Sis Heni. Selamat malam. Pak Yudi, saya ini sudah belajar di video ke-34, masuk ke-34, yaitu di Nahor, Pak. Keturunan Adam ke-18. Ya, jadi yang saya ambil kesimpulan dari pelajaran yang Bapak berikan ini, yaitu sejarah penebusan ini kan dimulai dari Adam sampai akhir zaman, Pak. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja untuk menebus dan menyelamatkan dan memulihkan dunia ciptaannya, Pak. Kira-kira begitu ya, Pak? Ya. Kemudian saya juga melihat di sini kejadian dari Adam sampai Wahyu itu kita ini Alkitab itu dipenuhi oleh simbol-simbol, perumpamaan dan makna rohani. Gitu ya, Pak. Ini yang saya pelajari, Pak ya. Kemudian di dalam kehidupan kita ini diciptakan ini yang saya ambil kesimpulan bahwa kita ini harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru untuk mengarungi kehidupan yang dipenuhi oleh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Begitu ya, Pak. Jadi saya memang belajar ini akhirnya saya tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita manusia ini bahwa walaupun dia itu sudah menjadi orang percaya, tetapi kalau tidak hidup di dalam tuntunan Tuhan, tidak hidup dalam firman. Begitu ya Pak Yudi, kira-kira intinya dari ini ya, kurang lebih ya Pak ya, dari beberapa yang saya ambil kesimpulannya. Begitu Pak Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rachel. Jadi Ibu sudah mulai membaca buku silsilah kitab Kejadian. Mungkin rekan-rekan yang lain juga yang ingin lebih mengikuti gitu ya, lebih detail sebenarnya penjelasan itu ada di buku. Ya, penjelasannya ada di buku karena kita terbatas dengan waktu dan kita ada pelajaran-pelajaran ke depan juga. Jadi saya menyarankan untuk memiliki buku-bukunya. Tadi yang pertama Ibu bilang bahwa lewat kehidupan mereka, lewat kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa oh ya ada hal yang kita bisa pelajari lewat mereka, gitu ya. Mengenai Abraham kita belajar tentang imannya, mengenai Isa kita belajar tentang ketaatannya. Mengenai Yakub kita lihat bagaimana dia terus bersandar kepada Tuhan dan jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Mengenai Yusuf nggak pernah Tuhan tampak kepada dia secara langsung, tetapi dia ada iman yang bertahan sampai akhir. Ini luar biasa kan? Abraham, Ishak, Yakub ini mereka ketemu Tuhan face to face, entah itu nyata, real dengan mata telanjang atau lewat penglihatan, gitu ya, divine, gitu ya, lewat penglihatan seperti itu, atau lewat mimpi. Nah, tapi Yusuf tidak pernah sama sekali, tetapi dia bisa bertahan, betul ya, dia bisa menjaga imannya tetap hidup. Jadi maksudnya begini, ketika kita dengar istilah bahwa
kita bercermin lewat Alkitab. Alkitab kita bercermin. Maksudnya bercermin apa? Maksudnya lihat diri sendiri kan, betul ya? Nah, lihat diri sendiri. Silsilah di Kitab Kejadian, buku silsilah di Kitab Kejadian sangat membantu kita untuk bercermin. Cerminan itu bukan hanya cerminan melalui tokoh-tokoh yang Abraham, oh bagus sekali itu, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Nuh, Henok, gitu ya, oh luar biasa, gitu, Sem. Tapi ketika kita belajar nanti minggu depan, kita belajar tentang keturunan Kain. Bagaimana perbedaan keturunan Kain dan keturunan Set, ya, anak Adam yang ketiga. Maka kita akan bisa bercermin dan melihat diri kita. Kenapa? Karena masing-masing manusia itu ada baik dan jahatnya. Benar ya? Kita masih daging, betul ya? Kita mau sedang on the way, proses untuk pemulihan menjadi manusia yang baru. Kita diperbaharui setiap hari. Bahkan Rasul Paulus dia menyatakan bahwa apa? I die daily. Aku mati setiap hari. Terjemahan Indonesia bilang tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tetapi di dalam bahasa aslinya menunjuk perkataan dari Paulus bahwa apa? Aku hari ini mati. Besoknya dia bilang aku mati lagi. Apanya yang mati? Manusia lamanya. Manusia lamanya. Sehingga Alkitab ternyata memiliki makna rohani bagi kita, memiliki pesan bagi kita. Itulah yang tadi saya katakan di awal, kata perhatikan, binu. Ketika kita memperhatikan dengan mendalam, meneliti, lewat pencerahan Roh Kudus, kita akan bisa mendapatkan hikmat. Kita akan mendapatkan hikmat. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kehidupan iman kita di hari sekarang, di akhir zaman ini. Terima kasih Bu Rachel. Saya menyemangati Ibu untuk terus baca sambil dengan Alkitab ada di tangan gitu ya, dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah ada bukunya, silakan mulai baca gitu ya. Silakan baca, yang belum silakan memiliki bukunya ya. Ya, puji nama Tuhan. Ternyata si Rahel ini sudah jatuh cinta luar biasa. Kayak saya dulu. Dulu saya juga demikian. Setelah saya 30 tahun jadi Kristen, tidak memahami Alkitab secara baik, tapi melalui pengajaran sejarah penebusan ini, saya diantarkan untuk lebih bisa memahami. Jadi bisa lebih mengerti apa itu isi Alkitab ya. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk Bu Rahel dan kembali kepada Sis Lea. Terima kasih Pak Yudi dan Sis Enis. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, kembali ya untuk kita berbicara tentang peristiwa, waktu, dan juga ada orangnya. Tetapi mengenai suatu sejarah, suatu cerita, mengenai suatu waktu dan juga mengenai tokoh. Kehidupan sejarah penebusan ini fokusnya itu ada pada Yesus Kristus. Ada pada Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus saja. Bukan yang di luar Alkitab, tetapi yang ada dalam Alkitab. Demikian juga kita memusatkan kehidupan kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Jadi lewat pelajaran sejarah penebusan ini, pada akhirnya kita bisa melihat dan lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita dan apa yang Dia inginkan dari kita. Bagaimana supaya kita bisa berkenan baginya dan bagaimana kita bisa menjalankan kehendak-Nya. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Pada akhirnya kasih karunia Tuhan yang begitu besar akan tercurah bagi kita semua. Seri sejarah penebusan, pelajaran seri sejarah penebusan ini, buku-buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, bertujuan cuma satu, membawa kita semua bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan sampai mencapai kepenuhan Kristus seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus mempelajari, dan saya juga
encourage kita semua untuk memiliki dan membaca buku sejarah penebusan, karena ya akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita untuk kehidupan iman kita. Ya, jadi saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan akan terus membimbing kehidupan kita sehingga kita pun senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan kita dimampukan lewat Roh Kudus menjalani hari demi hari demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur karena pelajaran pertama dari seri sejarah penebusan, buku yang pertama bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan lewat channel Sema Adonai ini. Biarlah ya Bapak, kasih terhadap Engkau, terhadap Yesus Kristus, terus-menerus bertumbuh di dalam kami, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dan biarlah ya Bapak, lewat channel ini, banyak orang yang menerima berkat Tuhan. Bapak, lewat pelajaran sejarah penebusan ini, biarlah Engkau yang membimbing kami untuk memahami firman Tuhan sebagaimana firman Tuhan apa adanya. Dan bantu kami ya Bapak, supaya Roh Kudus yang akan mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami setiap pelajaran, dan kami bisa melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya akan membimbing dan mengubahkan hati kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini, setiap anggota keluarga mereka, setiap pekerjaan, hal-hal yang mereka lakukan, Bapa kiranya akan menyertai dan mencurahkan berkat-Mu. Bapa, tolong Engkau yang dimuliakan dalam setiap hal yang kami jalankan. Bapa, kiranya Engkau yang akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh semua peserta pelajaran sejarah penebusan di malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, dan dari antara kami yang lain akan beristirahat juga. Kami memohonkan Engkau yang akan menjaga, memelihara kami, sertailah kami Bapak sampai kami bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa semua hal ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu depan ya, untuk kita akan bertemu kembali, mempersiapkan waktu. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menerima berkat yang luar biasa. Teman saya sudah menjadi gembala sidang, ya, dan dia udah lama sekali, dan dia berkata, pengajaran sejarah penebusan ini unik. Banyak hal yang saya belum tahu, banyak hal yang belum saya pelajari di STT. Ternyata melalui pengajaran sejarah penebusan ini dibukakan satu rahasia dari kebenaran firman. Bapak Ibu tetap bersama kami minggu depan. Jangan lupa di jam yang sama hari Jumat jam 21 WIB. Dari Sema Adonai kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.